Salam sejahtera kepada saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Terimalah salam Natal dari kami, Pendeta Adolf Bastian Merpaung, Master Teologi, Pendeta Resort di GKPA Pekanbaru. Damai sejahtera senantiasa menyertai saudara-saudara dan saya, dan kasih Kristus dalam nama Yesus menyertai kita. Mohon maaf atas segala kekurangan buat semua jemaat yang ada di Siantero ini, maupun saudara-saudaraku dan semua umat manusia jikalau ada salah dan hilaf. Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang dibawa oleh Kristus Yesus Anak Allah Bapa di sorga, beserta Roh Kudusnya dan kuasa Allah Bapa menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang Natal itu. Amin. Saya tidak mau membaca ayat 1 sampai 9. Izinkan saya membaca kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Dikatakan firman Tuhan demikian. Kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagikan jarahan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dalam kegalauan hidup dulu masa Nabi Yesaya dan juga pada masa kini, firman Tuhan dalam nama Yesus dari Allah Bapa di sorga datang membela umat yang galau, datang meyakinkan hati mereka, datang untuk memberikan jaminan damai sejahtera bagi mereka, agar mereka tetap setia dan terus-menerus menggantungkan harapan hidupnya kepada Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus. Yesaya menubuatkan ketika bangsa Israel dalam kondisi yang tidak pantas di depan Allah, bahwa akan ada penderitaan mereka hadapi. Namun demikian Allah juga akan memberikan jalan keluar dengan hadirnya anaknya, anak Allah Bapa di sorga, yang disebut dasar pemerintahannya, membawa damai, raja yang kekal selama-lamanya. Nabi Nathan yang dipakai oleh Allah telah menubuatkan itu kepada Daud. Dan kini pada masa kini, pada masa saya, pada masa bapak-bapak ibu, bahkan sejak 2000 tahun silam, bahwa pernyataan Yesaya, nubuat Yesaya telah nyata di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, itu yang kita peringati pada malam Natal hari ini, bahwa Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus telah hadir di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada satu kata yang menarik
di ujung ayat yang ke-6. Dikatakan firman Tuhan bahwasanya kecemburuan Tuhan semesta alam yang akan melakukan nubuatan itu menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa Allah datang dalam nama Yesus itu dilakukan Allah dalam kondisi kecemburuannya. Apa artinya itu? Coba Bapak Ibu simak penjelasan saya ini. Kata kecemburuan berasal dari bahasa aslinya Elkanah. Elkanah artinya adalah kecemburuan kebirahian. Berarti Allah dengan kebirahiannya menggenapi dia datang menjadi manusia sesuai dengan janjinya, datang ke tengah-tengah dunia ini. Itu dilakukannya oleh karena kecemburuannya. Apa kaitannya dia datang jadi manusia dengan kecemburuannya? Dia memilih bangsa Israel menjadi bangsa yang dikuduskan karena Allah yang kudus. Bangsa Israel sedikit demi sedikit menjauh. Alhasil Tuhan menghukum kepembuangan. Mereka menderita. Tapi Allah Elkanah, Allah cemburu melihat umatnya jauh, sehingga dia membuat upaya supaya anaknya itu kembali dekat. Dan dia menarik. Caranya dia datang dari kealahannya, dari sorga masuk ke tengah-tengah dunia, merangkul berbela rasa, menangkap umat manusia, digenggam oleh Allah Bapa di sorga. Kata Elkanah yang berarti kecemburuan atau kebirahian. Kebirahian yang berapi-api dari Allah kembali merangkul umatnya. Tapi ingat Bapak Ibu, bahwasanya kebirahian Allah itu juga, kecemburuan Allah itu juga menghukum orang yang tidak kudus, menghukum bangsa yang tidak kudus, menghukum orang yang berdosa. Yesus Kristus datang ke dunia ini sekaligus menghakimi orang-orang yang tidak taat. Saudara-saudara, terimalah salam Natal, bahwa Allah senantiasa merangkul saudara dalam nama Yesus oleh karena kebirahian, oleh karena kecemburuannya, karena dia senang kalau kita dalam pelukannya. Mari kita peluk Allah dalam nama Yesus. Dan itulah berita Natal 24 malam buat saudara, buat saya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan yang merangkul, yang membawa damai sejahtera sukacita buat kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang Elkanah, Allah yang cemburu, Allah yang senantiasa dengan kecemburuannya menjadi menarik kami kembali dalam nama Yesus. Allah yang dalam kebirahiannya dengan berapi-api cinta kasihnya kembali merangkul kami supaya kami dekat kepada Allah. Dan itulah Yesus Tuhan kami, supaya kami sungguh-sungguh memperoleh damai sejahtera. Biar malam Natal ini mengingatkan kami akan Tuhan yang merangkul kami, sehingga juga kami merangkul Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku. Amin.